Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Revalina Anggrena Nafisa, mahasiswi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer dari Universitas Negeri Makassar. Hari ini, saya ingin mengajak kita semua memikirkan satu hal sederhana tetapi sangat menentukan masa depan kita sebagai generasi muda. Teman-teman yang berbahagia, setiap hari kita dibanjiri lebih dari 300 juta konten baru di internet. Informasi mengalir tanpa jeda, tanpa sensor, dan tanpa belas kasihan. Di tengah deras arus itu, ada satu kemampuan yang membedakan mereka yang tenggelam dan mereka yang bertahan di tengah arus. Hadirin sekalian, izinkan saya bertanya satu hal. Berapa kali dalam seminggu kita membaca sesuatu yang ternyata tidak benar? Kita klik, percaya, lalu sebarkan. Semudah itu, sebuah kebohongan dapat berubah menjadi kebenaran palsu. Sayangnya, dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa hoaks meningkat setiap tahunnya. Dan mayoritas penyebarnya adalah generasi muda. Bukan karena kita tidak cerdas, tetapi karena kita tidak berhenti sejenak untuk berpikir. Inilah alasan mengapa pemikiran kritis bukan lagi keahlian tambahan, tetapi sebuah kebutuhan hidup. Berpikir kritis memberikan kita kemampuan utama, yaitu pertama, kemampuan memilah informasi. Orang berpikir kritis bertanya sebelum percaya, menelusuri sebelum menyimpulkan, seperti para peneliti, berargumen tanpa dugaan tetapi menggunakan data. Kedua, kemampuan memahami konteks. Berita tidak berdiri sendiri, fakta tidak berdiri sendiri. Semua saling terkait. Tanpa pemikiran kritis, kita menjadi penonton. Dengan pemikiran kritis, kita menjadi pemakna. Ketiga, kemampuan mengambil keputusan rasional. Bangsa yang besar bukan hanya dibangun oleh pemimpin yang hebat, tetapi oleh rakyat yang berpikir jernih. Dan itulah dimulai dari kebiasaan paling sederhana, memeriksa apa yang kita percaya. Teman-teman yang saya banggakan, ada satu hal menarik yang selalu saya pelajari dari public presenter, yaitu Najwa Shihab. Ia tidak berbicara untuk sekedar didengar, tetapi ia mengajak pendengar untuk berpikir bersama. Maka hari ini izinkan saya melakukan hal yang sama. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah saya sudah berhenti sejenak sebelum mempercayai informasi? Apakah saya sudah memastikan sumber sebelum menyebarkan? Apakah saya sudah menjadi bagian dari solusi? Atau justru tanpa sadar menjadi bagian dari masalah? Jika jawabannya belum, maka hari inilah titik awalnya. Lalu, bagaimana caranya berpikir kritis? Pertama, periksa sumber. Prioritaskan data dari lembaga resmi dan penelitian ilmiah. Yang kedua, bandingkan informasi. Satu berita bisa menipu, 3 berita mengungkapkan kebenaran. Yang ketiga, gunakan logika, bukan hanya emosi. Emosi membuat kita cepat terpercaya. Logika membuat kita berhenti dan menguji. Yang keempat, bertanya. Setiap argumen yang kuat justru muncul dari pertanyaan sederhana. Pemikiran kritis bukan hal sulit. Ia hanya membutuhkan keberanian untuk tidak menerima segalanya dengan pasrah. Era informasi tidak akan menunggu kita. Ia bergerak cepat dan hanya mereka yang mampu berpikir kritis yang tidak tertinggal. Jika generasi muda mampu berpikir lebih jernih, lebih rasional, dan lebih bertanggung jawab, maka kita bukan hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi penjaga kebenaran. Saya mengajak kita semua mulai hari ini untuk tidak hanya menjadi pengguna informasi, tetapi pengelola informasi. Tidak hanya menjadi pembaca, tetapi pemeriksa. Tidak hanya menjadi pendengar, tetapi pemikir. Karena di era seperti ini, yang paling berbahaya bukanlah informasi palsu, tetapi manusia yang tidak lagi mau berpikir. Sekian dari saya, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.